Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada malam hari ini. Terimalah salam terbaik dari mimbar ini. Shalom, GSJS family. Lemes sekali, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Yang bangga punya Tuhan Yesus sama-sama bilang sama saya, wow. Yang bangga punya Tuhan Yesus sama-sama bilang sama saya, yes. Yang bangga punya Tuhan Yesus sama-sama berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik. Katakan Inggris atau Belanda, bilang saudara. Inggris atau Belanda. Yang bilang Inggris boleh angkat tangan saudara. Oh haleluya. Yang bilang Belanda angkat tangan. Oke, yang bilang juara Euro Spanyol angkat tangan. Yang bilang juara Euro Belanda. Oke, kalau saudara Spanyol Belanda, saya Garuda di dadaku. Haleluya. Indonesia, NKRI harga mati. Katakan amin saudara. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita. Saya mau absen dulu yang tadi ikut ibadah jam 5 bisa angkat tangan. Oh haleluya ya, puji Tuhan ya. Bayar sekali makan 2 kali saudara ya. Puji Tuhan. Jerih payah saudara cari Tuhan gak akan sia-sia. Katakan amin. Terima kasih untuk Pastor Andrew dan family para penatua. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk mereka GSJS family. You guys amazing. Kita akan sama-sama belajar pada hari ini. Kalau di sesi yang pertama kita belajar mengenai berkat. Di balik pertobatan di sesi yang kedua karena malam dan namanya doa malam. Saya ingin mengajar saudara mengenai the power of prayer. Kuasa dari doa. Berapa banyak yang percaya doa kita berkuasa? Boleh lambaikan tangan saudara. Berapa banyak yang percaya doa adalah senjata orang percaya? Siapa yang percaya bahwa doa adalah benteng orang percaya? Kalau kita berkata doa adalah nafas orang percaya, maka saya percaya hari-hari ada banyak orang percaya yang tidak bernafas. Kalau kita bilang doa adalah yang paling terpenting, maka saya percaya hari-hari ada banyak orang di gereja yang bilang doa paling terpenting, tapi kehidupannya jauh dari kata doa. Doa menjadi hal yang gampang diomongin tapi susah dilakukan. Ada banyak orang berpikir doa itu hanya ketika kepepet, makanya gak heran hidup mereka kepepet mulu. Ada banyak orang berpikir doa itu hanya ketika ada masalah. Makanya gak heran hidup mereka ada banyak masalah. Ada banyak orang berpikir doa adalah sebuah beban. No. Sekali lagi no. Doa tidak pernah menjadi beban. Doa adalah privilege. Sama-sama bilang sama saya. Doa adalah privilege. Kalau saudara malam ini diajak ketemu sama Presiden Jokowi dan Jokowi bilang sama saudara minta apa saja. Saya yakin saudara akan rela-rela datang ke Istana Bogor. Dan yang saudara ketika saudara berdoa, saudara sedang ngomong sama yang lebih hebat dari Presiden Jokowi. Saudara sedang meminta kepada yang lebih hebat dari Presiden Indonesia. Doa adalah kekuatan orang percaya. Iblis gak takut sama saudara. Iblis takut ketika saudara mulai berdoa. Iblis gak gentar sama saudara. Iblis mulai gentar ketika saudara mulai berdoa. Doa adalah ketika kita meninggalkan alam nyata, masuk ke dalam alam roh. Dengar baik, saya ulang sekali lagi. I speak to your spirit. Doa adalah meninggalkan alam nyata, masuk ke alam. Di alam roh, iblis cannot do anything with you. Di alam roh, segala sesuatu yang terjadi di alam nyata, terlebih dahulu harus terjadi di alam roh. Katakan amin. Bayar harga bos, berani berdoa. Jadikan doa menjadi sebuah kebiasaan. Maka mukjizat menjadi sebuah kebiasaan. Amin. Lihat para tokoh iman. Lihat para pahlawan iman. Saudara gak apa-apa, saudara diam aja sampai Tuhan datang kedua kali. Tapi saya mau bilang sama saudara, lihat para pahlawan iman, lihat orang-orang hebat di Alkitab. Salah satu ciri mereka adalah mereka suka berdoa. Amin kayak apa kayak gitu. Jangan diam beneran gitu saudara. Mari kita akan melihat, kalau saudara semangat boleh kasih tepuk tangan dulu dengan yang luar biasa. Efesus 1 ayat 16 dan ke-17. Keluarkan Alkitabmu, ambil pulpenmu, catat. Jangan hanya catat untung rugi. Jangan hanya catat utang orang, tapi catat firman Allah. Karena Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran akan apa? Drama Korea. Akan apa? Gosip tetangga. Tapi akan apa? Saudara di sini siapa yang percaya Tuhan itu baik banget? Dia baik banget atau baik banget? Panjangan gua. Dia baik banget. Makanya kalau Tuhan baik banget harus semangat. Masih amin dong, belum amin. Tepuk tangan cuma 2 orang lah.
Yang belakangan itu dipaksa tepuk tangan. Saya bisa tahu mana orang yang pulang bawa mukjizat, mana yang pulang gak bawa apa-apa. Belum beres, belum. Udah amin aja. Cirinya orang yang pulang bawa mukjizat. Di gereja pujian penyembahan, bukan lagi lompat gelantungan dia. Cirinya orang yang pulang bawa mukjizat di gereja, matanya fokus sama pendetanya. Bukan karena pendetanya ganteng, bukan. Tapi karena fokusnya sama Tuhan, saya bisa tahu mana orang yang pulang gak bawa apa-apa. Selama di gereja, lagi gereja. Yang khotbah bukan Andrew, gak tahu siapa nih. Udah dulu ya. Saya bisa tahu mana orang yang pulang gak bawa apa-apa, selama gereja gini. Tadi Niki bilang, Mari, mana anak muda? Diam. Mana orang tua? Diam. 2 jam ibadah hari ini. Ketika engkau sungguh-sungguh cari Tuhan. Sesuatu yang hebat Tuhan sedang kerjakan. Ya. Saya gak tahu sudah mau percaya apa enggak, tapi saya percaya. Jerih payahmu cari Tuhan. Gak sia-sia. Makanya di gereja, di ibadah, fokus aja. Apalagi kalau kau tahu utangmu banyak. Kau tahu judi onlinemu hancur berantakan. Kau tahu pinjol lagi WA engkau. Woi, bayar utang. Mohon maaf, saya lagi gereja. Gereja di mana? Yes, sama. Ternyata pinjol sama gereja sama. Mari kita Efesus 1, 16 dan 17. Colek kiri kanan saudara. Mari kita fokus sama Tuhan malam ini. Bilang sama yang baru ngomong. Bilang. Petrus 1 ayat 16 dan ke-17. Guys, family. 3, 2, ya. Dan aku pun. Karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. 17 lebih keras lagi. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan apa? Dengan benar, tidak berhenti mengucap syukur. Selalu mengingat kamu. Cara terbaik mengasihi seseorang bukan mengasihi duit. Cara terbaik mendukung seseorang bukan dengan omongan, tapi cara terbaik mengasihi seseorang adalah dengan membawa orang tersebut di dalam doa. Pak, kalau engkau mengasihi istrimu, bawa dalam doa. Bu, kalau engkau mengasihi suamimu ketika dia berangkat ke kantor, jangan langsung nonton drama Korea. Masuk kamarmu, doakan buat dia. Kalau engkau mengasihi gembala sidangmu tempat ini Pastor Andrew, cara terbaik mengasihi gembalamu dengan berdoa. Kalau engkau mengasihi GSJS Jakarta dan kau ingin melihat GSJS Jakarta dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di Jakarta, cara terbaik adalah dengan berdoa. Karena semua orang bisa kasih uang, hanya doa. Saya suka bingung orang Kristen bilang, aduh Pak gak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa doa doang. What? Cuman bisa doang, what? Cuman bisa doa doang, what? Doa gak pernah cuman. Doa bukan sekedar cuman. Yang membuat Allah bergerak adalah doa. Yang menggerakkan tangan dunia ini adalah doa. Doa dapat mengubah hati seseorang. Doa dapat mengubah vonis dokter. Doa dapat mengubah keadaanmu. Yang tidak ada menjadi ada karena doa. Yang rugi menjadi untung karena doa. Yang sakit jadi sembuh karena doa. Orang pintar. Strategi manusia bisa dikalahkan. Tapi kalau saudara berdoa. Dengar baik. I speak to your spirit. Saya ngomong sama roh saudara. Saya gak ngomong sama pengetahuan orang Kristen. Bukan butuh pengetahuan. Kita ke gereja bukan cari pengetahuan. Kalau sekedar pengetahuan. Saudara pintar-pintar semua. Yang orang Kristen butuhkan bukan informasi. Tapi adalah transformasi. Saya ulang sekali lagi, yang dibutuhkan orang Kristen zaman ini bukan informasi. Kita pintar semua. Yang dibutuhkan orang Kristen adalah transformasi. Dan bagaimana kita bisa mendapat transformasi? Adalah dengan doa. Dengan doa, bos. Ketika engkau berdoa, your spirit connect to God. Gak ngerti Inggris? Mungkin saudara bilang, ini pendeta baru dari awal mulai teriak-teriak mulu ini pendeta ini. Ya, saya orang Batak. Dari sana kerongkongannya gede. Saya menikah, istri saya orang Chinese. Awal menikah kami suka beda pendapat. Karena dikira saya marah sama dia terus. Dia single, dia anak tunggal, saya anak ke-6 di keluarga.
Pak Pendeta nggak nanya, ya bodo amat, saya kan jelasin sama saudara. Awal-awal menikah, saya bilang, sayang, tolong bikinin teh dong. Dia turun dengan nangis. Bisa nggak usah teriak-teriak. Saya bilang sama dia, hantu handuk. Emang dari sananya kerongkongan gue gede. Saudara percaya nggak? Jangan amin, belum beres. Saudara percaya nggak? Hari ini, detik ini, di alam roh, sesuatu Tuhan sedang kerjakan. Percaya nggak? Percaya nggak? I do believe, saya percaya saudara bisa rasain dalam rohmu kan. Atmosfer di sini tempat ini berubah kan. Ada namanya Pak. Ini aja nih Pak. Memang kalau ada yang gak nyambung yang gitu memang. Atmosfer kan berubah. Saya tawanan roh Pak, Bu. Saya tawanan roh. Bahannya apa? Keluarnya apa? Karena saya tahu ketika the anointing of the Most High turun, saya cuma wayang. Tahu wayang kan? Yang digerakin kiri, kanan. Jadi sayang. Kalau engkau tahu sesuatu Tuhan sedang bergerak dan engkau tidur dan engkau gak fokus, sayang. Doa adalah senjata yang paling ditakuti iblis. Makanya kalau iblis gak bisa bikin saudara berhenti menyembah Yesus, yang hari-hari iblis buat adalah bikin kau sibuk. Saking sibuknya, sibuk pelayanan, sibuk cari duit, sibuk kerja. Sampai di rumah, doanya bukan lagi doa keintiman, tapi doa kebiasaan. Mulut ngomong apa, otak, hati kemana-mana. Yesus makasih, amin. Malaikat bilang, wah cepat amat ngomongnya, kata malaikat. Kapan terakhir kau doa? Nangis. Kau gak ngomong apa-apa, kau cuma nangis. Kapan terakhir kau doa? Buka mata tiba-tiba sejam. Kapan terakhir engkau mengalami keintiman itu sama Tuhan? Kalau kau bilang, udah lupa Pak. Berarti something wrong with your spiritual life. Cek. Saya yakin gereja ini enggak serta-merta kayak begini. Saya yakin ada jam-jam doa yang dinaikkan oleh pemimpin-pemimpin saudara di gereja ini. Yang meminta kemurahan Tuhan turun atas gereja ini. Mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Saudara siap diberkati? Saya rasain banget. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Ya, yang siap dahsyat, yang dapat luar biasa, ingin dapat berkat luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Apa itu doa? Yang pertama, prayer is a cry. Doa adalah sebuah tangisan meminta pertolongan. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mari sama-sama kita baca. Mazmur 34 ayat yang ke-16. GSJS Jakarta dengan semangat 45. 3, 2, ya. Mata Tuhan kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka apa? Minta tolong. Ayub 34 ayat yang ke-28 lebih keras lagi, sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya dan ia mendengar jeritan orang apa? Sengsara. Doa bukan sekedar doa. Doa adalah teriakan minta tolong ketika engkau gak kuat ngadapin beban hidup ini. Ketika dunia gak berlaku adil sama saudara. Ketika gak ada satupun yang mengerti saudara. Ketika apa yang kau hadapi tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Doa adalah sebuah teriakan SOS. Permintaan pertolongan kepada Tuhan. Cry out to God. Ketika engkau gak sanggup lagi. Ketika engkau gak kuat lagi. Ketika engkau gak mampu lagi. Ada satu senjata yang dapat menolong saudara. Doa adalah teriakan minta
Minta tolong, kau bisa berkata, Daddy God, Bapakku, aku gak sanggup lagi. Doa, ada banyak orang Kristen di hadapan Bapaknya berdoa so kuat, berdoa so hebat, berdoa so mampu. No, kalau sakit bilang sakit, kalau gak mampu bilang gak mampu, kalau gak kuat bilang gak kuat. Makanya kalau di gereja nangis-nangis saja, masalah bulu mata urusan nanti. Halo? Halo? Saya kasih apresiasi sama tadi MC-nya pemimpin pujian. Si Niko nyanyinya wah keringetan. Karena saya percaya itu berangkat dari kerinduan kepada Tuhan. Dia gak peduli sama keringetannya. Saya rasa pengen ambil anduk, pengen ngelapin dia. Capek ya mas, saya ngomong begitu. Tapi nanti apa kata dunia? Lihat yang nyanyi tadi Ici Fiona. Sebelum naik rambutnya hitam. Ketika dia nyanyi jadi biru. Apa maksudmu tepuk tangan itu? Ya, this is the house of God. Ini rumah Bapamu. Gereja jangan stres, bos. Gereja jangan murung. Ada banyak orang ke gereja mukanya kayak saya rasem setahun gak dipanasin. Pendeta udah ngelucu deh. Berikan tepuk tangan gini doang deh. Bukan maksudnya kau Bambang ini deh gini. Tanganku kuangkat, kakiku melompat bagi, bukan kaki melompat alis. Tapi kalau ke diskotik, tawa-tawa lu pelaku padahal. Kalau di diskotik, wow. Kalau di dunia di klub. Tuh. Kalau dengar lagu gue banget nih. Jangan ketawa, lu mikir, woi. Ya. Saya selalu bilang sama saudara, sesederhana ini. Caramu memperlakukan Tuhan menunjukkan siapa Tuhan bagimu. Pengen tahu Tuhanmu siapa? Mau tahu gak Tuhanmu siapa? Gampang. Pagi-pagi ketika engkau buka mata, yang pertama kali kau cari itu Tuhanmu. Ya. Kalau pagi-pagi kau bangun ambil HP, sibuk sama kerjaanmu, jangan bilang engkaulah. Tuhan bilang palsu ngana. Kalau pagi-pagi bangun pagi yang kau cari adalah kopi. Kalau pagi-pagi bangun pagi yang kau cari adalah tukang sayur. Ya. Mari kita ngomong kedalaman. Kita yang ngomong kedangkalan lagi. Mari orang Kristen main di kedalaman. Karena kedalaman ketika Yesus ketemu dengan Petrus. Yesus bilang sama Petrus, tolakkan perahumu ke dalam. Karena di kedangkalan tidak bisa terjadi mukjizat. Pengen mukjizat, main di kedalaman. Pengen kenal Tuhan, main di kedalaman. Jadi orang Kristen jangan cuma main enak doang dong. Jangan pilih-pilih ayat dong. Jadi orang Kristen main di kedalaman. Kenali dia lebih dalam. Man. Siapa namanya Amin di sini? Siapa Tuhan ketika kau bangun pagi? Yang pertama kali kau cari, that's your God. Berapa banyak orang Kristen bangun pagi gak tahu diri. Kalau bahasa Ibrani bilang bokamsia. Ya bangun pagi gak ada kamsia sama Tuhan. Gak ada thank you sama Tuhan. Bangun pagi langsung, kopi kopi, bawa buka Alkitab, kopi, ngerokok. Ngeri gak? Malam-malam gak tidur, sebelum tidur gak doa, langsung aja tidur. Berani lagi janji sama teman, besok ketemu ya jam 10 di Moi. Tuhan bilang, ngana ya katanya. Malam ini kau tidur mulutmu nganga, cicak masuk. Seorang pria mati keselak cicak. Ketawa boleh. Jangan ketawa. Tapi kau pagi bangun gak pernah buka Alkitab. Jangan ngomong Tuhan segalanya. Kalau pagi yang kau cari bukan Tuhan. Pembohong kamu. Penipu kamu. Gak usah pelayanan lah. Bodoh amat sama pelayanan. Kalau pagi-pagi buat apa di gereja rohani? Di luar roh halus.
Buat apa? Tuhan gak terpesona sama pelayananmu. Tuhan gak peduli. Yang Tuhan ingin hari-hari ini, Dia sedang cari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Doa adalah sebuah teriakan minta tolong kepada Tuhan. Ingat seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim. Dia terus datang kepada hakim itu, tolonglah, belalah aku. Hakim yang lalim, kita mengatakan tidak takut akan manusia, tidak takut akan Tuhan. Hakim gambaran powerful man, gambaran kuasa otoritas. Janda gambaran tidak berdaya. Udah wanita, tua, janda. Bayangkan Alkitab memberikan kita perbandingan yang sangat jauh sekali. Tapi Alkitab mengatakan hakim yang lalim ini dapat berubah dengan doa dari janda ini. Saya selalu bilang sama saudara, saudara boleh miskin, saudara boleh bukan siapa-siapa, saudara bukan boleh orang pintar, saudara boleh gak punya koneksi, tapi selama saudara masih bisa berlutut dan meminta tolong kepada Tuhan, maka selama itu sesuatu yang besar bisa terjadi sama saudara. Oh, bisa bantu lebih baik lagi dari ini, tepuk tangannya. Selama saudara masih bisa berlutut. Oh, amin. Ada suatu kuasa di hati saya yang meluap-luap di hati saya. Yang rasanya kalau mau izin sama Pastor Andrew sampai besok pagi. Mau sampai besok pagi? Lu aja yang ngajar. Lukas 18 ayat yang ke-7, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Stop, lebih keras lagi dari ini. 3, 2, ya, tidakkah? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum? Dan adakah ia? Sama-sama bilang sama saya, mukjizatnya sudah siap. Sama-sama bilang sama saya, jawaban doanya sudah siap. Sama-sama bilang sama saya yang sedang disiapkan. Rumah yang kau doakan sudah Tuhan siapkan. Keturunan yang kau minta Tuhan sudah siapkan. Kesembuhan yang saudara doakan Tuhan sudah siapkan. Siapa yang sedang disiapkan? Siapa yang sedang disiapkan? Siapa yang sedang disiapkan? Bilang kiri kanan saudara, kamu yang sedang disiapkan. Amin. Ada yang ngomong apa? Ibarat pesawat. Pesawatnya udah di atas, bos. Udah muter. Kita landasannya. Ingin memindahkan dari alam roh ke alam nyata, ingin? Mau gak speaker benar? Apa kabar? Udah lama gak ketemu. Siapa kencang banget tahu itu? Doa. Ingin cairin mukjizatmu? Doa. Ingin mukjizatmu menjadi kenyataan? Doa. Ketika orang benar berdoa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat kecil, sedang, lumayan, sangat besar kuasanya. Kalau percaya kasih tepuk tangan. Ada yang dari awal sampai akhir gini. Perlu didoain orang kayak gitu memang. Yang kedua, apa itu doa? Prayer is a conversation, not a ceremony. A relationship, not a ritual. Doa adalah sebuah percakapan. Two way. Dua arah. Berapa banyak yang hari ini doanya cuma satu arah. Minta, dan minta. Tuhan berkati aku, angkat aku, tolong aku, dan bunuh musuhku. Me, myself, and I. Itu bukan doa, bos. Itu nodong. Berapa banyak dari kita yang kalau doa tentang kita semua. Berkat. Don't get me wrong. Anak Tuhan pasti diberkati. Oh, gak ada yang amin. Gak apa-apa. Telat. Doa adalah dua arah. Saudara ngomong. Habis itu dia
ngomong. Pak Pendeta gimana cara Tuhan ngomong? Sesederhana ini. Ketika saudara habis berdoa, sembah dia. Makanya ada banyak orang Kristen doa gak pakai penyembahan. Langsung masuk ruang doa. Tuhan berkati aku begini. Amin. Saudara bisa bayangin gak kalau engkau punya istri. Istrimu datang. Pak, duit. Oke, thank you, pergi. Beda gak kalau istrimu datang? Muji engkau dulu. Apa? Pak. Papa ini tambah ganteng nih. Ini kumis papa. Gantengnya papaku. Papa ganteng banget deh. Papa baik banget deh. Dan suamimu bilang, ada apa? Itu Pak, bedak aku udah habis. Udah mulai pakai cat aku Pak. Satu hari anak saya datang sama saya. Papa tuh orang paling kuat di dunia. Wih, kuat. Papa tuh pendeta paling keren sealam semesta. Saya udah tahu nih pasti si lapet nih ada maunya. Saya bilang, minta apa? Gini, ya udah kasih. Makanya kenapa di ibadah ada pujian penyembahan. Makanya pujian penyembahan, firman, baru suruh minta. Tapi kita sukanya minta. Halo, sembah Tuhan dulu dong. Masuk ruang doa, habis sembah, ucap syukur, baru minta. Diam aja. Amin kayak apa gitu. Kalau amin tepuk tangan dong. Sembah dong. Sembah dia. Kau baik Tuhan. Kalau suaramu fals gak apa-apa. Kau nyanyi aja. Semakin fals suaramu, semakin kau tahu. Setidaknya lebih buruk suaramu daripada masalahmu. Suatu hari saya menikah sama istri saya. Istri saya namanya Amanda, Miss Indonesia. Saya Miss Sidong. Lebih tepatnya misunderstanding. Kami menikah, kami cek general check up. General check up di rumah sakit Bunda di Menteng. Situ, saya kira saya sehat-sehat tadi. Saya kira istri saya yang sakit. Karena dia dulu cungkring. Gitu, urus kering gitu. Terus istri saya dicek, general check up. Istri saya, wah sehat-sehat kata dokternya. Terus saya gak pernah lupa dokter langsung begini. Kan nyebelin kan dokter begitu kan. Untung Pastor Andrew udah berhenti jadi dokter. Jadi pendeta dia. Aduh Pak, untuk Bapak ini nih langsung. Saya punya sperma divonis dokter di bawah 2%. Impossible untuk punya anak. Gak mungkin punya anak. Dokter langsung rujuk saya ke ahli yang berkaitan dengan saya. Pak di ini. Saya ingat banget keluar dari rumah sakit itu. Saya lihat istri saya lihat saya, kita lihat-lihatan. Saya bilang gini, sayang masih nikah gak? Masih tetap nikah gak? Karena dokter bilang saya gak bisa punya anak. Dan istri saya pinter banget, dia bilang gini, kan kamu yang pendeta, masa gak punya iman? Saya percaya ada mukjizat dalam cinta. Waduh. Saya langsung Sekarang anak saya 2. Lagi nego sama istri untuk 3. Tadinya mau sesuai firman Allah 12 suku Israel. Tapi kata saya, lu aja yang ngelahirin katanya. Dan Tuhan pakai saya pelayanan banyak orang yang gak bisa punya anak. Bukan saya, atas anugerah Allah. Didoain. Biasanya gitu tuh. Kalau pendetanya pernah divonis gak bisa punya anak. Dan Tuhan kasih anak. Biasanya yang datang sama dia yang sama. Nanti pasti datang juga kan nanti. Oh punya anak semua ya? Enggak Pak, saya jomblo, kasihan. Ya. Nangis. Saya hidup di garis kemiskinan waktu kecil.
Tiap hari mama saya masuk kamar doa. Mama bilang gini sama saya, kamu boleh gak punya papa, tapi mama doa, kamu dipakai Tuhan lebih hebat dari orang yang punya papa. Pak, saya orang miskin, puji Tuhan. Pak, saya sarjana gak lulus, puji Tuhan. Pak, saya gak pintar-pintar amat, puji Tuhan. Masih bisa doakan. Masih bisa Pak, kamu aman. Pak, saya difitnah Pak, puji Tuhan. Masih bisa doakan, kamu aman. Pak, bos saya sukanya sama penjilat Pak, sedangkan saya gak bisa jilat Pak. Masih bisa doakan, puji Tuhan, doa. Nanti habis ini kita akan menyembah Tuhan. Dan ada waktu untuk doa. Nangis saja. Prayer is a conversation. Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ngomong, ngobrol gitu loh. Bayangkan Tuhan yang punya rumah, dia tinggal sama kita. Tapi setiap hari kita gak pernah ngomong sama yang punya rumah. Kita cuma datang gini, Tuhan bagi duit dong, thank you. Tuhan tolong aku dong, thank you. Tiap kali Tuhan mau ngomong sama kita, kita sibuk. Maka saya bilang, iblis selalu membuat kita sibuk. Para pelayan Tuhan hati-hati. Jangan tukar jam doamu dengan pelayanan. Jangan bilang, oh saya udah pelayanan, saya gak usah doa lagi. Salah besar. Jangan tukar jam doamu dengan pelayanan. Pelayanan is pelayanan. Jam doa is jam doa. Pelayan Tuhan yang tidak punya jam doa adalah pelayan Tuhan yang sedang melayani dirinya. Saudara melayani Tuhan tanpa jam doa, saudara sedang menaruh dirimu ke dalam jebakan iblis. Pelayanan is pelayanan, jam doa adalah jam doa. Kalau saudara gak bisa berdoa, jangan stop doamu. Tinggalin pelayananmu. Doa sama Tuhan. Karena at the end of your life yang Tuhan cari adalah mereka yang kenal dia. Bukan yang pelayanan. Jangan salah paham, pelayanan bagus banget, keren banget, dahsyat, mantap. Makanya saya suka bilang sama yang melayani, ya kalau pelayanan dengar firman. Jangan merasa hebat kau. Jangan sampai jemaat lebih tinggi rohaninya daripada yang melayani. Jangan sampai yang jemaat mengalami mukjizat, yang pelayanan hancur-hancuran hidup. Halo? Saudara ada pendiam, kenapa? Banyak masalah apa gimana? Ya, kalau hari ini kau pelayanan dan gak punya jam doa, stop. Kalau perlu ngomong sama gembalamu, Pastor Eugene, saya melayani makin jauh dari Tuhan, bukan makin dekat. Saya cuti dulu ya. Berapa lama kata Pastor Andrew? Ya, gak tahu sampai hati saya benar. Karena pada baptisme kita hanya bisa memberi dari kelimpahan. Kalau kosong, makanya pelayanannya minta dihormatin. Makanya pelayanannya minta dihargain. Makanya pelayanannya kalau ditegur marah. Gue gak digaji kemarin. Karena Tuhannya dirinya. Ya. Jaga jam doamu. Itu momen terbaikmu sama Tuhan. Nanti pulang sama istri sama anakmu nangis. Doa. Bahkan kadang-kadang gak usah ngomong, diam aja. Nangis. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Sungguh baik kau Tuhan. Saya rasa Tuhan di surga akan bilang, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Mau Tuhan ngomong gitu sama saudara? Mau? Ya. Doa. Siapa yang di sini percaya saudara sahabatnya Tuhan? Siapa yang mau jadi sahabatnya Tuhan? Sahabat sering ngomong gak? Sahabat sering ngomong gak? Sahabat sering ngobrol gak? Sering ngobrol. Gak ada sahabat ngomong setahun sekali. Itu bukan sahabat. Itu namanya kenal doang. Doa. Yang ketiga, yang terakhir. Doa adalah sebuah jeritan minta tolong. Kalau gak sanggup, jangan minta tolong sama manusia. Ada kakak beradik di area Kelapa Gading. Mungkin kalau ada sini orangnya, gak usah angkat tangan. Karena mungkin takut. Kokonya bilang, Dek kalau ada masalah minta tolong sama Koko.
Kalau ada masalah ngomong sama Koko. Kalau ada masalah ngomong sama Koko. Kalau ada masalah ngomong sama Koko. Yang suatu hari datang masalah. Dia cari Kokonya. Kokonya gak tolongin. Jangan berharap sama manusia. Jenderal bisa pensiun. Orang kaya bisa pensiun. Tapi Tuhan tidak pernah pensiun jaga saudara. Amin. Sekutu terbaik orang percaya namanya Yesus. Penolong terbaik orang percaya namanya Yesus. Yang sanggup tolong orang percaya namanya Yesus. Tidak ada yang lain, hanya namanya Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, prayer is a communion. Doa adalah penyatuan. Doa adalah sebuah persahabatan dengan Allah. Jadikan doa sebagai habit, kebiasaan, kesukaan, wujud komitmen, kesetiaan. Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 119, 169. Biarlah teriakanku sampai ke hadapanmu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firmanmu. Mazmur 119, 170. Biarlah permohonanku datang di hadapanmu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janjimu. Doa adalah penyatuan dengan Allah. Saudara masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Ketika saudara berdoa, apalagi kalau saudara bisa berdoa dalam roh, dalam bahasa roh. Kalau nggak bisa bahasa roh, minta sama Tuhan. Tapi saya percaya semua orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti diberikan karunia itu. Amin saudara. Berdoa minta sama Tuhan. Ada lagu kan. Berseru, memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Sejauh doa. Tuhan yang maha besar itu dapat kau jangkau dengan doa. Penyatuan dengan Allah. Ketika saudara berdoa, saudara masuk dari dimensi manusia ke dalam dimensi ilahi. Yang iblis gak bisa sentuh saudara. Iblis gak bisa ganggu saudara. Ketika saudara masuk ke dalam dimensi ilahi, Alkitab mengatakan berserulah kepadaku. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak engkau ketahui. Ketika saudara berdoa, apa sih hikmat itu? Hikmat adalah isi hatinya Tuhan dicurahkan kepada orang percaya. Saya lebih memilih disebut orang berhikmat daripada orang pintar. Kepandaian didapat di bangku sekolah, tapi hikmat didapat di bangku gereja. Hanya orang yang dekat kepada Allah, Allah akan kasih tahu sama dia. Dia mungkin gak ngomong audible. Belok kiri anakku. Hati-hati ada polisi di bawah pohon. No. Tapi ada Roh Kudusnya di dalam saudara. Yang akan kasih tahu sama saudara. Yang akan tuntun saudara. Ketika engkau lagi sedih. Roh Kudus itu akan bilang sama saudara. Dia mengingatkan kata Alkitab. Terus akan bilang. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau. Roh Kudus. Dia berbicara sampai hari ini. Thank you for main keyboard. You are good. Very anointed. Berdoa. Tuhan taruh di hati saya. Kita akan nyembah Tuhan habis ini. Dan bisa saudara boleh doa sama Tuhan. Karena yang terpenting dari firman adalah mempraktekannya. Amin. Yang terpenting dari firman adalah apa? Mempraktekannya. Kita angkat satu lagu. Nyembah dia. And after that. Doa sama Tuhan. Yang bangga punya Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa.